Enzim. Metabolisme tubuh makhluk hidup melibatkan berbagai proses dengan reaksi kimia. Terdapat suatu zat yang mengontrol proses tersebut yang disebut enzim. Enzim pertama kali ditemukan pada tahun 1833 oleh Anselm Payen. Enzim berasal dari bahasa Yunani yang artinya khamir. Enzim adalah zat protein atau berupa RNA yang mempercepat reaksi biokimia dengan cara memodifikasi zat yang spesifik, disebut substrat. Oleh karena itu, enzim kerap disebut sebagai biokatalisator. Enzim dibentuk dalam protoplasma sel. Enzim yang telah disintesis dapat beraktivitas di dalam sel tempat sintesisnya, disebut endoenzim. Sementara enzim yang beraktivitas di luar sel tempat sintesisnya disebut eksoenzim. Kinerja enzim ini disesuaikan dengan kebutuhan metabolisme suatu organisme. Beberapa enzim disintesis dalam bentuk yang tidak aktif, sehingga perlu diaktifkan oleh kondisi dan waktu yang sesuai. Enzim ini disebut enzim allosterik. Sementara prekursor yang tidak aktifnya disebut zimogen. Enzim bersifat sangat selektif dan hanya sensitif terhadap substrat yang sesuai dengan spesifikasinya saja. Sifat-sifat enzim. 1. Enzim bersifat koloid, memiliki luas permukaan yang besar dan bersifat hidrofil atau suka air. 2. Enzim dapat bereaksi dengan senyawa asam maupun basa berupa kation maupun anion. 3. Enzim sangat peka terhadap faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi protein seperti suhu, pH, dan lain-lain. 4. Enzim dapat dipacu maupun dihambat aktivitasnya atau kecepatannya. 5. Enzim merupakan biokatalisator. Dalam jumlah sedikit saja, enzim mampu memacu laju reaksi tanpa merubah keseimbangan reaksinya. 6. Enzim tidak ikut terlibat dalam reaksi. Struktur enzim akan tetap baik sebelum maupun setelah reaksi berlangsung. 7. Enzim merupakan molekul yang ukurannya besar. 8. Enzim bersifat khas atau spesifik. Mekanisme kerja enzim. Enzim mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu sejumlah energi yang diperlukan untuk membawa 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi, sehingga produk dapat dihasilkan. Melalui jalur biokatalisator, energi aktivasinya rendah, sehingga produk dapat terbentuk dengan lebih cepat. Mula-mula, substrat akan menempel pada sisi aktif enzim, kemudian terjadi pemutusan ikatan kimia dan dihasilkan produk dengan waktu yang lebih cepat. Struktur enzim. Komponen utama enzim adalah protein yang sifatnya fungsional, bukan protein struktural, sehingga bisa dikatakan bahwa enzim merupakan protein, tapi tidak semua protein bertindak sebagai enzim. Enzim memiliki bagian yang sangat sensitif yang disebut sisi aktif, yang merupakan tempat melekatnya substrat. Sisi aktif ini berupa urutan asam amino dengan bentuk, ukuran, dan aktivitas kimia yang spesifik. Maka hanya substrat spesifik yang dapat melekat pada sisi aktif tersebut. Sebagian enzim juga terdiri dari beberapa komponen non-protein yang disebut kofaktor. Kofaktor ini dapat berupa kation atau ion logam yang bermuatan positif yang akan menempel sementara pada enzim untuk melakukan aktivasi. Kofaktor juga dapat berupa molekul organik seperti turunan vitamin yang disebut dengan koenzim, atau dapat pula berupa gugus prostetik yang melekat kuat pada enzim. Beberapa enzim hanya akan aktif ketika bergabung dengan koenzim. Enzim yang belum teraktivasi akan bergabung dengan koenzim membentuk
holoenzim. Sehingga bisa dikatakan bahwa holoenzim terdiri dari enzim yang belum aktif atau bisa disebut apoenzim dengan koenzimnya. Ada pula enzim yang tidak perlu melakukan aktivasi. Enzim tersebut diantaranya FAD, FMN, NADH, dan NADPH. Model kerja enzim. Yang pertama, hipotesis gembok dan kunci. Pada model ini, substrat melekat pada sisi aktif enzim dengan bentuk dan ukuran yang serasi, seperti halnya gembok dan kunci. Atau kita bisa analogikan seperti susunan puzzle yang tepat dengan lekuk bagian yang pas. Yang kedua adalah hipotesis ketepatan induksi. Dalam model ini, sisi aktif enzim cenderung bersifat luas dan dapat menyesuaikan dengan bentuk substrat, sehingga produk tetap dapat dihasilkan sekalipun substrat dan enzim tidak memiliki lekuk yang serupa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja enzim. Pertama, suhu. Enzim bekerja secara optimal pada suhu sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius. Pada rentang tersebut, kenaikan 10 derajat Celcius dapat mempercepat kinerja enzim hingga 2 kali lipat. Pada suhu di atas 40 derajat Celcius, bagian aktif enzim akan terganggu sehingga konsentrasi dan kecepatan enzim akan berkurang. Suhu yang semakin tinggi lagi akan menyebabkan enzim rusak akibat denaturasi. Enzim akan terdenaturasi secara sempurna pada suhu 90 sampai 100 derajat Celcius. Kedua, pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum untuk melakukan kerja secara optimal. Namun umumnya enzim memiliki efektivitas yang maksimal pada rentang pH 4,5 sampai 8. Pada pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan enzim menjadi non-aktif secara irreversibel karena mengalami denaturasi protein. Faktor ketiga, konsentrasi enzim yang berbanding lurus dengan laju reaksi. Semakin banyak enzim, maka semakin banyak sisi aktif yang dapat membentuk produk. Hal ini berlangsung hingga laju konstan. Konsentrasi substrat juga berbanding lurus dengan laju reaksi, karena semakin banyak substrat yang dapat melekat pada sisi aktif enzim, lalu membentuk produk hingga laju reaksi konstan. Inhibisi dari aktivitas enzim. Beberapa zat disebut inhibitor karena dapat menghambat atau menghentikan aktivitas enzim. Inhibitor bekerja dengan cara memblok atau merusak bentuk sisi aktif enzim. Terdapat dua tipe inhibitor. Pertama, inhibitor kompetitif yang mengisi sisi aktif enzim sehingga substrat terhalang untuk dapat melekat pada sisi aktif enzim. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif yang mencegah terjadinya pembentukan produk dengan menempel pada enzim dan mengubah bentuk sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat melekat. Klasifikasi enzim didasarkan pada fungsi enzim dalam metabolisme tubuh. Grup pertama, oksidoreduktase, yaitu enzim yang bekerja untuk mengkatalisis oksidasi reduksi antara dua substrat, seperti alkohol dehidrogenase pada reaksi redoks antara etanol dan NAD+ menjadi asetildehid, NADH, dan H+. Grup kedua, transferase, yaitu enzim yang bekerja untuk mengkatalisis pemindahan elektron, atom, atau gugus fungsional seperti karbon, aldehid, keton, asil, alkil, dan lain sebagainya. Contohnya, heksokinase pada reaksi antara deheksosa ditambah dengan ATP menghasilkan deheksosa 6-fosfat dan ADP. Grup ketiga, hidrolase, yaitu enzim yang bekerja dalam mengkatalisis reaksi hidrolisis pada ikatan ester, eter, glikosid, halida, dan lain sebagainya, seperti enzim lipase
pada reaksi antara trigliserida dengan air menghasilkan gliserol dan 3 asam lemak. Grup keempat, liase, yaitu enzim yang bekerja dalam mengkatalisis penambahan atau pembuangan gugus dari substrat dan meninggalkan ikatan terangkap, seperti enzim fumarase atau malat hidroliase. Pada reaksi antara L-malat menjadi fumarat ditambah dengan molekul air. Grup kelima, isomerase, yaitu semua enzim yang dapat mengkatalisis konversi isomer optik atau perubahan posisi cis dan trans, seperti enzim fosfoglukoisomerase pada reaksi isomer optik antara D-glukosa 6-fosfat menjadi D-fruktosa 6-fosfat. Grup ke-6, ligase, yaitu enzim yang mengkatalisis penggabungan 2 senyawa diikuti pemecahan ikatan pirofosfat pada ATP. Contohnya, enzim glutamin sintase pada reaksi antara L-glukosa ditambah amonium dan ATP menghasilkan L-glutamin dan ADP.